Saya maksud tadi menggunakan kunci busi dia bisa nyangkut seperti ini ya. Jadi busi itu bisa nempel di kunci businya. Jadi saat kita ambil dari dalam, maka businya akan ikut ya. Begitu juga saat kita masang, nanti masukannya juga mudah ya. Tinggal kita masukkan, kita putar aja dratnya. Ini adalah kondisi busi untuk mobil expander di setiap 10.000 km ya. Jadi setiap 10.000 itu pasti saya akan bersihkan. Oke, ketemu lagi dengan saya di Kurniadi Channel. Nah, pada video kali ini saya akan merawat mobil ya. Salah satunya yaitu membersihkan bagian busi mobil ya. Dilihat di sini kilometernya dia 4.896. Tapi kebetulan speedo saya ini saya ganti dengan full LCD TFT yang punyanya Pajero. Untuk speedometernya ini sebelumnya ada sekitar 5 ribuan lah kurang lebih, jadi totalnya ada 10.000. Dan menurut saya saatnya kita membersihkan bagian busi mobilnya ya, supaya performa mobil kita pun menjadi baik kembali ya setelah kita melakukan perjalanan sekitar 10.000. Nah, kalau kita lihat dari pedomannya di buku manualnya Mitsubishi Xpander, kita bisa lihat baca di sini ini busi atau spark plugnya, dan busi ini dia akan diganti di kilometer 100 ya. Jadi 100.000 baru akan diganti ya. Dan sebelum-sebelumnya pun tidak ada pemeriksaan dari dealernya ya, kalau kita lihat di buku manual ini. Jadi nanti diganti per 100.000 aja, dan sebelum-sebelumnya setiap 1.000, 10.000, 20 sampai dia ke 100 itu tidak ada pemeriksaan atau pembersihan busi sama sekali. Nah, oleh sebab itu kita di rumah kita lakukan pembersihan aja ya. Kita lakukan pembersihan manual, kita lakukan sendiri di rumah dengan cara membuka businya, kita bersihkan karbon-karbon yang menempel pada businya ya. Nanti ada di video akan saya tunjukkan setelah businya terlepas. Jadi setiap 10.000, 20.000, 30, 40, 50 seterusnya sampai nanti ketemu di 100.000 ini selalu kita bersihkan aja ya setiap 10.000, supaya businya pun awet dan performa mobilnya pun dapat terjaga menjadi tetap performa yang terbaik ya, seperti mobil baru. Oke, saya akan membersihkan bagian businya. Bagaimana caranya untuk melepasnya, apa saja yang harus dilepas. Oke, tonton terus videonya sampai selesai. Oke, lalu untuk membersihkan businya kita pasti harus melepasnya ya. Nah, untuk cara melepasnya untuk Mitsubishi Xpander, bagi yang ada covernya ya, bagi yang sudah ada cover mesinnya untuk Mitsubishi Xpandernya, ini cara melepasnya kita harus melepas bagian covernya ini terlebih dahulu ya. Caranya ini tinggal kita tarik aja seperti ini. Tarik aja seperti ini ya. Ini tinggal kita tarik aja. Jadi pojok-pojok tinggal kita tarik seperti ini, dan kita bisa akses bagian businya ya. Tapi sebelumnya di sini kita akan bertemu dengan koil busi ya. Nah, ini ada, berhubung Xpander itu dia 4 silinder, maka koilnya juga pasti ada 4 dan businya ada 4 ya. Ini adalah koil businya, dan cara melepas businya kita pasti harus membuka koilnya terlebih dahulu ya. Yang pertama kita lepas bagian soketnya ini bagian yang kasar ini kita tekan lalu kita tarik ya. Ini kita tekan lalu kita tarik seperti ini, maka copnya yang menuju koil akan terlepas. Ini juga kita tekan lalu kita tarik. Nah, seperti ini ya. Kita lakukan untuk kedua yang sebelum kita tarik ini juga ya. Lakukan caranya juga sama. Kita tekan dan kita tarik. Dan untuk yang bagian sebelah sini juga. Oke, setelah cop kabelnya sudah terlepas ya, bagian keempatnya ini sudah terlepas. Selanjutnya kita buka bagian koilnya ini ya. Di sini ada baut 10 ya. Ini kita buka. Setelah kita buka, koilnya nanti bisa kita tarik ya. Ini jangan takut tertukar ya. Nanti yang ini malah dicolokkan di sini, jangan takut. Memang sudah posisinya dia sudah pasti tidak akan tertukar ya. Nah, ini berurutan 1, 2, 3, 4. Nah, kita buka dulu bautnya. Ini baut 10 ada 4 biji. Kita buka, kita ambil koilnya ya. Oke, saya akan melepasnya terlebih dahulu. Oke, saya akan melepas bagian koilnya baut 10. Kita menggunakan kunci sok aja ya. Nah, seperti kalau kita pakai T itu nggak bisa ya. Dan kalau pakai kunci atau pakai kunci 10 biasalah. Kalau saya pakai kunci sok supaya cepat ya. Oke, saya akan buka dulu keempat bautnya dan saya ambil koilnya, tinggal kita tarik aja.
Oke, setelah keempat bautnya terbuka untuk pengunci koilnya, ini kita ambil koilnya, tinggal kita tarik aja koilnya ke atas seperti ini. Nah, seperti ini ya. Nah, ini maka koilnya akan terangkat ya. Ini adalah koil dari Mitsubishi Expander ya. Untuk mobil lain juga biasanya koilnya juga sama seperti ini ya. Dia ada memanjang ke bawah dan ini bahannya karet ya. Nah, seperti ini koil untuk lubang 1 ya. Lubang 2, lubang 3, lubang 4. Kalau bisa koilnya ini jangan sampai tertuker ya. Maksudnya dari lubang 1 nanti pas saat masang dia posisinya ada di lubang 3 atau 4 atau 2. Kalau bisa dibuat urut seperti standarnya ya. Seperti ini ya. Jadi nanti naruhnya dikasih tanda ada, diselisihkan ya. Nanti 1, 2, 3, 4 supaya nggak tertuker ya. Nah, lebih baik seperti itu. Ini lalu yang koil kedua. Tinggal kita tarik aja seperti ini. Ini koilnya. Untuk koil yang kedua, koil yang ketiga. Nah, seperti ini ya. Nah, ini koilnya. Untuk koil yang keempat. Nah, ini ya. Ini adalah koil busi. Nah, kita taruh berurutan begini aja ya. Ini 1, 2, 3, 4. Jadi lubangnya masuklah lubang 1, 2, 3, dan 4. Oke, selanjutnya saya akan mengambil businya ya. Businya itu ada di dalam ya. Saya akan menggunakan kunci busi seperti ini. Oke, untuk membuka businya, saya menggunakan kunci khusus busi ya. Nah, untuk kunci busi itu dia menggunakan kunci ukuran 16 ya. Kita bisa lihat di sini. Dia menggunakan kunci busi ukuran 16 mili. Dan untuk kunci busi, dia di dalamnya itu ada karetnya. Kita lihat di sana. Nah, itu ya ada karetnya. Gunanya apa? Supaya saat kita mengambil busi dari mesin mobil, maka businya itu akan nancap di sini. Jadi saat kita tarik, businya ikut ketarik ya. Tapi kalau kunci sok yang biasa, itu dia tidak ada karetnya di bagian dalamnya. Sehingga saat kita ambil busi, businya sudah terlepas dari mesin, tapi dia tidak bisa keangkat ya. Karena busi mobil itu kan di bawah ya. Dia tidak sama seperti busi motor. Jadi saat lepas itu, saat kita tarik seperti ini, businya akan nyangkut di sini. Kalau dia ada karetnya. Kalau tidak ada karetnya susah ya. Businya bisa naik, bahkan nanti kalau saat kita pasang turunkan, itu akan susah pas ya. Jadi susah ya. Saya wajibkan untuk menggunakan kunci busi, kalau bisa yang bagus ya. Kebetulan saya ini pakai merek Tekiro ya. Tapi untuk yang lain mau pakai merek apa aja juga terserah ya. Nggak harus merek ini ya. Yang pasti harusnya kunci busi yang bagus, dia soknya tebal, dan di dalamnya pun dia ada karetnya ya. Nah, seperti itu ya. Jadi businya bisa nyangkut. Oke, saya akan lepas dulu ya businya dari dalam mesin mobilnya satu persatu. Nah, ini ya yang saya maksud tadi, menggunakan kunci busi dia bisa nyangkut seperti ini ya. Jadi busi itu bisa nempel di kunci businya. Jadi saat kita ambil dari dalam, maka businya akan ikut ya. Begitu juga saat kita masang, nanti masukannya juga mudah ya. Tinggal kita masukkan, kita putar aja dratnya ya. Jadi wajib menggunakan kunci busi ya, jangan menggunakan kunci sok biasa. Nah, ini pun lengket ya. Nah, ini nggak akan jatuh. Nah, karena dia ada karetnya ya. Seperti ini businya, dan ini harus kita bersihkan ya. Nah, tadi membukanya kalau keras, saya menggunakan alat tambahan ya, yaitu pakai kunci T atau batang besi lah, supaya ada torsi lebih ya. Jadi untuk saat membukanya pun tidak susah ya, jadi ringan. Nah, ini businya ya, ini keempat businya seperti ini. Nah, ini adalah kondisi busi untuk mobil Expander di setiap 10.000 km ya. Jadi setiap 10.000 itu pasti saya akan bersihkan. Nah, seperti ini kondisi businya. Untuk sebenarnya menurut saya nggak begitu kotor ya. Tapi ya wajib kita bersihkan aja. Karena kotor ya. Ini juga bagian batangnya juga terlihat juga sudah hitam berkerak. Ini harus kita bersihkan, kita amplas tipis-tipis ya. Supaya nanti bisa
bagian hitamnya ini kembali menjadi warna chrome lagi atau warna bersih seperti bagian sini ya. Jadi kita harus bersihkan, kita amplas bagian batang-batangnya ini, lalu bagian tepi-tepiannya ini kita amplas tipis-tipis saja. Lalu bagian ujungnya ini kalau bisa jangan diamplas ya, karena untuk busi untuk expander ini dia sudah iridium. Kalau iridium itu busi ujungnya itu dia lancip ya, semakin lancip itu semakin bagus kalau iridium. Kalau kita amplas takutnya dia tumpul, malah jelek ya nanti untuk hasil pengapiannya. Oke, ini akan saya bersihkan dulu. Setelah bersih nanti kita pasang kembali. Oke, ini setelah keempat businya saya bersihkan ya. Kita lihat di sini sudah lumayan bersih ya, meskipun nggak sempurna 100%, lumayan bersih. Kerak-keraknya sudah nggak seburuk tadi, nggak sehitam tadi ya. Ini untuk businya sudah bersih semua keempatnya. Dan untuk kode businya ini NGK 1R LZFR 5BI11 ya. Jadi untuk kodenya dia NGK IR LZFR 5BI11. Jadi untuk yang mau ganti busi expander itu standarnya dia businya kodenya itu tadi ya. Oke, selanjutnya setelah kita bersihkan kita tinggal pasang kembali ke bagian mesinnya. Untuk cara pemasangannya juga sama seperti cara pemasangan yang awal tadi ya. Nah, ini gunanya saya gunakan kunci busi yang bagus yang ada karetnya dalamnya. Jadi saat masang kita tinggal masukkan seperti ini ya. Nah, seperti ini dia tidak akan jatuh. Selanjutnya kita tinggal masukkan aja ke bagian lubang businya. Nah, tinggal masukkan aja, lalu kita drat, kita kencangkan searah jarum jam. Nah, ini maka businya pun akan pas ya posisinya, yang nggak akan miring ya. Kita lakukan untuk lubang 2, 3, dan keempat. Oke, selanjutnya setelah keempat businya sudah terpasang ya, pastikan sudah kencang semua. Sudah kita kencangkan, selanjutnya kita pasang bagian cop busi dan koilnya ini ya. Nah, untuk pemasangannya ya tinggal kita pasang aja, kita tempelkan, masukkan, setelah itu kita baut dengan kunci dengan baut 10 ya. Nah, ini tinggal kita masukkan aja seperti ini. Nah, tinggal kita masukkan seperti ini. Nah, seperti ini, lalu kita tinggal baut bagian baut 10-nya sini ya. Nah, ini begitu pula untuk yang kedua, tinggal kita masukkan aja. Lalu untuk yang ketiga juga sama. Lalu juga untuk yang keempat, tinggal kita masukkan aja. Nah, setelah masuk kita kencangkan baut 10-nya ini. Kita kencangkan ya, kita baut lagi. Setelah itu tinggal kita pasang lagi copnya ini ya, satu persatu. Setelah itu kita hidupkan mesin, kita tes bagaimana setelah kita bersihkan businya. Oke, setelah kita pasang lagi ya businya, copnya, koilnya, dan soket-soketnya sudah kita pasang, dan baut 10-nya keempatnya sudah kita kencangkan kembali. Kita hidupkan mesin ya, pastikan mesin itu tidak atau berjalan dengan normal, tidak ada gejala apapun, dan berarti pemasangan businya pun sudah selesai ya dan berhasil ya. Selanjutnya setelah kita pasang, bagi yang ada covernya ya tinggal kita tutup kembali covernya ini ya. Ini tinggal kita taruh seperti ini. Nah, lalu kita tinggal tekan aja ya. Nah, seperti ini, maka pembersihan busi pun sudah selesai. Oke, itu tadi bagaimana cara membersihkan busi pada mobil expander ya, khususnya di saya ini mobil expander cross. Untuk mobil lain pun caranya juga sama ya, pasti businya dia ada 4 untuk 4 silinder, dan mobil-mobil Jepang pun lainnya pun sama ya caranya, dan cara melepasnya pun sama. Nah, dan setelah kita hidupkan mesin, kita pastikan tidak ada check engine-nya menyala dan RPM-nya pun stabil ya. Dia tidak naik turun, RPM-nya stabil, dan pastikan juga check engine tidak menyala, dan harusnya pun check engine pun tidak akan menyala ya kalau kita pemasangannya pun sudah
benar. Oke, sekian aja video saya. Itu tadi bagaimana cara mengganti atau membersihkan busi pada mobil Mitsubishi Xpander ya. Saya sarankan untuk membersihkan setiap 10.000 km kembali dan kita ganti setiap 50.000 km. Kita ganti businya yang baru. Oke, terima kasih yang sudah menonton, sudah like, sudah komen, sudah subscribe. Terima kasih banyak. Salam sehat selalu. Lancar rezekinya. Amin.